Kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas rangkuman materi prakarya kelas 9 tentang kerajinan fungsi hias. Kerajinan merupakan bagian dari seni rupa terapan. Seni rupa terapan adalah keterampilan manual dalam membuat benda-benda kebutuhan hidup yang dirancang untuk tujuan fungsional serta memiliki nilai keindahan. Ada beberapa tujuan produk kerajinan, antara lain sebagai penghias, benda dipakai, kebutuhan ritual, kebutuhan simbolik, dan kebutuhan konstruktif. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah kerajinan sebagai penghias atau sebagai fungsi hias. Apa saja prinsip kerajinan fungsi hias itu? Beberapa prinsip kerajinan fungsi hias adalah keunikan bahan, keterampilan tangan, unsur estetik, dan unsur hiasan. Ada beberapa bahan yang digunakan untuk menciptakan kerajinan fungsi hias, yaitu bahan alam, bahan buatan, bahan limbah organik, dan bahan limbah anorganik. Bahan alam adalah bahan yang terdapat di alam, sebagai contoh tanah liat, serat, batu, kayu, dan lain-lain. Sedangkan bahan buatan adalah bahan yang dibuat oleh manusia menggunakan bahan kimia, contohnya lilin, gips, sabun, dan lain-lain. Nah, bahan limbah organik adalah bahan yang berasal dari limbah yang bisa dengan mudah diuraikan atau mudah membusuk. Contohnya kulit jagung, jerami, sisik ikan, dan lain-lain. Sedangkan bahan limbah anorganik adalah bahan yang berasal dari limbah yang sangat sulit atau bahkan tidak bisa diuraikan atau tidak bisa membusuk. Sebagai contoh, plastik, kaleng, ban, dan lain-lain. Nah, pada awalnya, pekerjaan yang dilakukan itu dengan tubuh dan tangan tanpa dibekali ilmu desain. Kemudian makin lama berkembang menjadi kerja yang bersifat canggih, bahkan dapat melebihi seorang seniman atau desainer. Meskipun demikian, kita tetap melihat bahwa keahlian tukang atau pengrajin itu merupakan keterampilan campuran antara berbagai jenis kerja, tetapi tetap dengan dasar kesadaran material. Apa sih kesadaran material itu? Kesadaran material adalah kesadaran bekerja melalui dan dengan peralatan yang ada pada kita. Artinya, para pengrajin dapat bekerja dengan kepekaan kepada tenaga manusia, bahan, alat, lingkungan alam, lingkungan sosial, dan sebagainya. Nilai estetik dalam karya kerajinan fungsi hias itu bisa dilihat dari aspek bentuknya, warna ragam hias, dan komposisi. Unsur hiasan adalah unsur dekorasi yang dibuat dengan berbagai cara, diantaranya dilukis, diukir, dan dicetak. Nah, ada dua jenis cara penerapan unsur hiasan pada produk kerajinan. Ada hiasan pada permukaan produk dan hiasan terstruktur. Hiasan pada permukaan produk yaitu hiasan yang dibuat setelah produk kerajinan selesai dibuat. Sedangkan hiasan terstruktur yaitu hiasan yang dibentuk sejak awal kerajinan dibuat sehingga menyatu dengan produk itu sendiri. Jadi ada perbedaan yang jelas ya, kalau permukaan produk itu udah selesai dibuat, sedangkan kalau terstruktur dari awal banget sebelum dibuat sampai jadi, seperti itu. Nah, kerajinan fungsi hias itu dibuat dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan untuk dimodifikasi. Untuk memenuhi kebutuhan sebagai contoh, hiasan dinding, hiasan gantung, elemen estetis interior atau eksterior. Berikut ini adalah contoh produk kerajinan fungsi hias, yaitu hiasan janur, hiasan lukis kaca, hiasan tenun serat, hiasan sulam, dan hiasan logam. Nah, ini adalah contoh hiasan janur. Bisa kalian lihat gambarnya. Berikutnya, ini adalah contoh hiasan lukis kaca. Selanjutnya, ini adalah contoh hiasan tenun serat. Dan ini adalah contoh hiasan sulam. Nah, ini adalah contoh hiasan logam. Nah, ya mungkin untuk kali ini cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hingga selesai ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.